Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai desain web ya. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendesain sebuah website ya. Bagi yang sudah advance, yang sudah bisa JavaScript, HTML, CSS ya, bisa di skip saja, lanjut ke playlist berikutnya ya, untuk materi yang lain. Nah, desain web ini kita akan fokus ke dalam cara membuat website yang statis ya, belum ada datanya. Ya, untuk referensi ya, kalau di akademisi silahkan dari buku ya, dari buku. Nah, ini ada beberapa buku yang bisa jadikan referensi. Tapi kalau tidak, untuk di kenyataannya, kalau misalkan kita melihat ada kode program yang kelihatannya bagus, cocok, dijalankan berhasil ya, kenapa tidak. Nah, tapi kalau di akademisi mau tidak mau kita harus dari sumber yang terpercaya, yaitu salah satunya buku. Nah, karena apa? Karena buku itu membuatnya juga tidak mudah, dan ketika mau dicetak harus melewati beberapa proses yang filter yang cukup ketat ya. Jadi tidak asal cetak. Nah, oke, berikutnya apa yang kita pelajari? HTML. Nah, HTML itu apa HTML? HTML itu kepanjangannya hyper, eh, T text, M markup, L language, bahasa. Jadi HTML adalah hypertext markup language, bahasa teks yang hyper. Hyper berarti di atasnya super ya. Ada supercar, ada atas, di atasnya ada hypercar ya. Yang hyper kemudian ditingkatkan lagi markup. Ya, ditingkatkan lagi. Markupnya bagaimana? Nanti kita di HTML akan menemu yang namanya tag. Tag itu ada yang tag buka dan ada yang tag tutup. Nah, tag tutup tambahnya seperti ini, garis miring tutupnya biasanya. Ya. Tapi beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa HTML itu bukan bahasa pemrograman ya, kesepakatan saja lah. Ya. Kemudian JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript itu berbeda atau tidak sama dengan Java. Tidak sama dengan Java. Java itu pemrograman yang murni OOP ya. Pertama kali JavaScript itu digunakannya di web. Nah, kalau Java bisa di mana saja ya. Di desktop jelas ada, di mobile ada, kemudian di web juga ada, JSP, Java Server Page ya. Kemudian CSS. Nah, CSS ini kepanjangan dari C-nya yang pertama, C-nya cascading ya, S-nya style, S yang kedua sheet. Ya, jadi cascading style sheet. Apa itu cascading style sheet ya? Ini baratnya nanti skincare ya. Nah, bungkus. Bungkus apa? Bungkus buah website. Kemudian yang kita pelajari berikutnya yaitu desain yang responsif. Ya, jadi sekarang tahun 2023, kalau membuat web tidak responsif ya kurang laku. Ya, orang makanya males. Ya, responsif ini apa? Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, jadi analoginya HTML, CSS, JavaScript itu apa? Ya, ibaratnya kalau tubuh manusia, HTML itu rangka, tulang ya, penyusun, penyangga ya, supaya tubuh manusia itu wujudnya bisa berdiri tegak, kuat, kokoh. Ya, rangka itu seperti kalau di bangunan besi beton ya, cakar ayam, ya, penyangga. Maka bisa bangun bangunan tanpa besi beton? Bisa, nah, tapi kuatannya kurang ya. Nah, kemudian JavaScript.
Ini apa nih? Ibaratnya ini seperti saraf, otot. Jadi ada rangka, ada tulang tapi tidak ada otot ya percuma. Ya, yang menggerakkan siapa? Tidak ada kekuatan untuk menggerakkan tulang. Ya, kalau dengan adanya otot, nah, kita bisa mengangkat badan, ya, mengangkat beban, ya, mengangkat sendok, mengangkat garpu, mengangkat piring ya untuk makan. Kemudian ada tulang, ada rangka, ada otot, dilihat menakutkan. Ya, seperti film Terminator ya, yang bintangnya Arnold ketika adegan tembak-tembakan yang menuju akhir film itu ya biasanya tulang-tulangnya Terminatornya kelihatan itu ya. Tengkoraknya Arnold pada gambaran filmnya itu kelihatan menakutkan. Supaya tidak menakutkan gimana? Dikasih elemen CSS. Dengan adanya CSS, ya, ada kulit, rambut, baju, ya, celana, ya, sepatu. Ya, jadi dilihat lebih menarik. Ya, itulah gambaran sebuah website. Jadi disusunnya dari perangkat-perangkat ini ya, komponen-komponen ini. Kemudian nanti silahkan bisa membuat desain website. Contoh ya bisa pakai komponen yang gampang dulu, bisa pakai PowerPoint ya atau ya bebas lah ya. Kita akan berlatih membuat website portofolio. Portofolio itu apa? Portofolio itu ya CV, kurikulum vitae. Isinya apa kurikulum vitae? Ya isinya nama lengkap, ya, hobi, ya, kemudian apa? Passion misalkan. Ya. Kemudian apalagi achievement, ya, pencapaian, penghargaan. Ya. Kemudian apalagi pengalaman kerja. Nah, kalau biasanya CV ditulis di selembar kertas, folio atau dicetak. Nah, untuk anak-anak web ya portofolionya, CV-nya diupload saja di web. Tampilkan, tunjukkan bahwa itu karya kalian dan dari portofolio tersebut nanti kita bisa membranding ya. Oh, ternyata si A itu bisa bikin web ya. Desainnya juga menarik. Nah, ini ada beberapa contoh web portofolio ya. Nanti bisa dilihat saja desainnya. Nah, tidak harus sama seperti itu, sesuai kemampuan kalian masing-masing saja ya, sesuai kemampuan kita untuk belajar bersama. Oh, inspirasi desain portofolio web itu seperti itu toh. Nah, oke gitu ya. Jadi mengenai pendahuluan web design akhirnya cukup, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.